Salam saudaraku terkasih. Puji Tuhan ya, kita boleh datang di pagi ini dengan cuaca yang mendung tapi cerah, dingin tapi cerah ya. Tapi semangat kita harus tetap lebih ceria lagi. Mari kita mulai saja, kita angkat satu pujian. Kutinggikan Kau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi, sungguh besar setiamu. Besar setiamu. Mari saudara untuk bangkit berdiri. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan angkat tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam doa dan kebenaran ku tinggikan.
kasih untuk pagi ini Tuhan, kami boleh datang di pagi ini. Kiranya Tuhan, layakkanlah hati kami Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah di pagi ini. Sucikanlah, kuduskanlah hati kami Tuhan, untuk kami bisa layak memuji nama-Mu. Urapi hati kami Tuhan, untuk kami bisa beroleh sukacita, dengan kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah pagi ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk ya. Kita akan satu pujian kembali. Bagai Raja Wali. Bisa terus bangkit walau dalam keadaan saat ini banyak orang yang terpuruk, tapi kita percaya di dalam Tuhan kita akan diberi kekuatan, kita akan bisa terbang tinggi seperti apa yang kita cita-citakan, dan Tuhan akan jawab karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Kita sambut kembali dengan pujian bersama Yesus.
Tuhan segala-galanya. Tuhan adalah Raja di atas semua ya, karena kita bertumbuh saat ini hanya kepada Tuhan. Seperti biasa saya sedikit kesaksian di mana saya hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kalau tadi pagi sebenarnya saya sempat sesek, kata saya, Tuhan, saya mau melayani nih Tuhan, gimana ini? Saya harus sembuh gitu. Dari 3:30 saya udah nggak bisa tidur karena sesekan, udah dipijit tetap. Hanya bisa tidur dikit, tapi pagi masih sesek lagi. Belum makan, masih harus minum obat, kata saya. Hanya udah sambil minum obat makan nasi aja. Yang penting ada masuk biar nggak jadi kenapa-napa ya. Dan saya percaya saya boleh sehat sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan sungguh-sungguh sangat bersyukur ya dalam kehidupan saya, di mana saya bekerja harus terus-menerus menantang angin kan ya, jadi sering kali jadi sakit, apalagi musim hujan, kadang diterjang hujan. Tapi semua itu saya jalani dengan ikhlas demi keluarga saya karena pertolongan Tuhan, baik itu dari segi materi apapun. Saya selalu mengandalkan Tuhan. Banyak sekali pertolongan yang di luar nalar saya ya. Kadang saya lagi bingung gimana ini Tuhan, udah akhir bulan harus kalau di kerjaan kan tutup buku tuh nggak boleh ada kembali, botol harus dibeli, habis dibeli. Tapi Tuhan sekali lagi tahu apa yang menjadi kendala kita ya. Saya tahu lagi santai, telepon, kata saya udah tahu, udah kebiasaan dia itu kalau beli banyak kan jumlahnya banyak dan ngasih uangnya tuh yang kadang nggak masuk akal. Yang saya harus bekerja mencari uang itu dalam 1 hari, tapi hanya dengan hitungan setengah jam atau 10 menit saya terima yang biasanya nggak pernah saya dapat. Sampai Tuhan, ini saya mimpi nggak ini saya kok ngasihnya banyak banget saya gitu. Ini nggak kebanyakan Pak? Enggak, ini udah buat kamu aja. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kata saya. Di saat saya lagi butuh, Tuhan sediakan berbagai cara ya untuk menyelamatkan ekonomi saya, dari untuk waktu sampai gajian gitu. Tuhan cukupkan. Sungguh-sungguh saya, makanya saya selalu kalau dalam pekerjaan saya selalu nyanyi pujian terus, gak berhenti-hentinya. Kadang di kantor juga sengaja saya nyanyi, biar kamu nyanyi apa ya, nyanyi lagu saya kan biar hati saya tenang, saya gitu. Jadi selalu ada sukacita di hati saya, sehingga Roh Kudus itu selalu menyelimuti hati saya dalam keadaan bimbang. Tuhan selalu menghibur saya. Terima kasih. Aduh, terharu sendiri nih. Puji Tuhan ya, kita persembahan, kita angkat pujian, segala puji syukur. Persembahannya. Tuhan memberkati kita semua. Kita mari siapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bangkit berdiri saudaraku.
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kudus hingga tulus selalu Tuhan. Ikhlas tulus selalu, agar aku bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dari awal, Tuhan ku mau menyenang. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Angkat tangan kita, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, haleluya. Senangkan-Mu, puji Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Puji Tuhan, puji nama Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang kuasa. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya. Dengan hormat doa firman kepada Ibu Gembala. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Katakan ini dengan sungguh. Hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi dengan iman. Menyenangkan-Mu,
Hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Bukan sekedar satu pujian, tetapi benar-benar hidup kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena sepanjang minggu sudah menolong kami sampai kami ada di pagi hari ini. Kami bahkan ada di rumah Tuhan. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam setiap pribadi kami. Kalau bukan Tuhan, kami tidak ada di tempat ini. Itu sebabnya Tuhan kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan masih beri bagi kami, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk hal ini Tuhan, karena Engkau sangat-sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Ibu Lulu yang sudah memimpin kami dalam memuliakan dan memuji Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Tolong kami, urapi telinga kami, urapi hati kami, agar setiap beri firman Tuhan itu bukan sekedar kami dengar, tetapi kami mau melakukannya karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, kuasai ruangan ini, tetaplah Engkau menguasai ruang hati kami, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu benar-benar tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu menjadi penyalur berkat untuk setiap kami semua. Dan kami percaya kami akan pulang dengan membawa berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Ini iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih, mengucap syukur dan menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan minggu terakhir bulan Oktober. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau saudara masih sehat saat ini, masih baik, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena saudara konsumsi obat atau vitamin bisa jaga kondisi saudara. Tapi kalau saudara boleh ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sehat, baik, itu luar biasa. Ya, saudara nggak perlu bayar banyak dokter berobat, tapi saudara bisa sehat, itu sudah anugerah Tuhan. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, menghormati pembacaan firman Tuhan. Mazmur 105 ayat yang keempat, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah kuasa. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara pernah kehilangan 500 perak? Ada saudara pernah kehilangan koin? Ya. Aduh, kalau 500 Pak, saya nggak cari 500 perak. Tapi kalau 100.000 saya ubek-ubek. Apalagi kalau kehilangan harta terbesar saya. Saudara tahu harta terbesar saudara apa? Handphone. Betul nggak? Saudara nggak pegang handphone aja 1 jam, rasanya gimana? Pasti sudah kelam kabut ya. Saudara bisa bayangkan, kehilangan 500 perak Pak, aduh bisa lah. Tapi kalau 100.000 apalagi 5 handphone saudara, pasti sudah. Saya kalau kehilangan uang kemana nih cari-cari? Saya mesti cek dulu Ibu Gembala di mana. Dan ya, saudara memang
tak dapat. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita ini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bulan Oktober bicara tentang waktu, dan hari ini adalah hari terakhir, minggu terakhir saya bicara tentang waktu. Kata selalu ini bicara waktu juga, ya. Terus menerus kita cari Tuhan. Tapi seringkali kata selalu ini ketika kita cari Tuhan, pada saat kita butuh Tuhan, pada saat kita perlu Tuhan, pada saat kita ingin daripada Tuhan. Tapi kalau kita sehat, kita nggak cari Tuhan. Kita diberkati, kita nggak cari Tuhan. Ketika kita mengalami hal yang baik, kita nggak cari Tuhan. Coba saudara lagi perlu apa-apa, saudara pasti cari Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Tapi ada orang yang lebih ekstrim, sudah cari ke kiri kanan, ketok sana kemana, minta kemana bantuan, nggak ada. Akhirnya dia stres, cari. Yang dia bisa temukan adalah apa? Dia pergi aja, naik ke jembatan, dia lompat diri, dia cari di danau, di laut atau di mana, dia pikir masalahnya selesai. Masalahnya selesai di dunia ini. Tapi masalahnya yang akan dia hadapi adalah di kehidupan selanjutnya. Saudara, pemazmur mengajak kita cari Tuhan. Kenapa? Karena Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dia berkata begini. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Lalu jangan pegang HP di situ. Tuh saya baru bilang ya, HP nggak bisa dilepas satunya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan, apa saudara? Selama ia berkenan ditemui. Saudara pernah ada yang ketok-ketok pintu, misi shalom, selamat siang, saudara ngintip di jendela, ya dia lagi. Nah bilang sama dia, papa mama nggak ada. Nanya keluar, oh tante, papa mama ada. Bapak bilang mama papa nggak ada. Betul nggak saudara? Orang saja saudara nggak mau ditemui. Ada kalanya saudara nggak mau ditemui orang, menemui orang. Yesaya katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jauh sebelumnya pemazmur katakan, cari Tuhan, cari Tuhan, carilah Tuhan selalu. Karena ada waktunya, ada masanya, Tuhan gak mau ditemui saudara. Bertolak ke belakang, bangsa Israel begitu bagaimana pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, bagaimana Allah membela, menolong, memberkati mereka sampai mereka lupa diri. Akhirnya Tuhan diam, biarkan mereka. Tuhan izinkan bangsa-bangsa ya, dia ada di sekitar mereka, menindas mereka, merampok, membunuh, menjara mereka. Ya, ketika mereka berseru, Tuhan diam aja. Tuhan diam. Akhirnya Tuhan kasihan. Tuhan kirim seorang nabi, selamatkan lagi. Setelah berhasil sudah mengalami kebaikan Tuhan, mereka lupa lagi sama Tuhan. Tuhan diam lagi. Tuhan izinkan lagi begitu banyak. Mulai dari nabi, hakim, raja, semua Tuhan izinkan. Tuhan beri penolong. Tapi itu akhirnya bangsa Israel apa? Seperti firman Tuhan katakan, tegar tengkuk. Dia cuma cari Tuhan ketika dia ada perlu. Dia cari Tuhan ketika dia mengalami kejadian yang tidak baik dalam kehidupannya. Saya beritahu, cari Tuhan, karena ada waktunya
Tuhan lagi diam, gak mau ditemui, saudara. Ketika kita masih diberi waktu saat ini tuh, cari Tuhan selalu, cari Tuhan. Pak, saya bekerja, betul. Ya, pemandu pujian katakan tadi, selama dia boleh ada, selama dia bisa bekerja, dia tidak lupa memuji, menyembah Tuhan. Dia ingat siapa dia. Saya katakan saudara, kalau saudara sehat itu karena anugerah Tuhan, bukan karena suami saudara cakep, ganteng atau apa, istri saudara pintar masak, enggak saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau saudara sehat baik, ya. Kalau kita bisa lewati ini masa pandemi sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Cari Tuhan, karena ada waktunya Tuhan nggak mau ditemui, saudara. Saya dapat kata-kata begini, saudara. Jika kita tidak mencari Tuhan di saat susah, maka kita akan melupakannya di saat senang. Jika kita tidak mengharapkan Dia di saat lemah, maka kita akan mudah mengabaikan Dia saat kuat. Saya nggak tahu yang penulis ini, saya renungkan, saya pikirkan. Jika kita tidak mencari Tuhan di saat susah, kita akan melupakannya di saat senang. Jika kita tidak mengharapkan Dia di saat lemah, maka kita akan mudah mengabaikan Dia saat kuat. Kata selalu kembali, cari Tuhan di saat susah, bahkan di saat senang, tetap cari Tuhan. Amin. Saudara, ini sebentar lagi nih, 2 bulan lagi kita mau akhiri tahun 2021. Dalam sehari saudara berapa kali saudara cari Tuhan? Ataulah berapa kali saudara berdoa? Oh saya Pak berdoa 3 kali, hebat. Makan pagi, makan siang, makan malam Pak. Itu sama aja bukan berdoa. Lagi ngapain? Ada kesempatan, cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya. Karena percayalah, kalau kita sekali lagi saya mau katakan, kita bisa sehat baik, itu cuma karena anugerah Tuhan. Cari Tuhan selama Dia bisa ditemui, kita bisa datang kepada Dia. Saya bawa begini aja saudara. Ada 2 hal yang saya dapati. Yang Tuhan inginkan adalah sikap hati kita kepadanya. Yang pertama, adakah Tuhan menjadi harta yang paling berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita mencarinya dengan kesungguhan hati dan cinta dan ketekunan. Matius 6 ayat 21 katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada bapak-bapak tidak mau HP-nya dipegang istrinya. Ada sebaliknya, istri juga nggak mau dipegang HP-nya sama suami. Anak-anak aja saudara, anak-anak kami nggak mau dipegang HP-nya. Ngapain? Kan pakai udah punya HP sendiri, ngapain pakai HP saya? Di mana hartamu berada, di situ hati. Jika Tuhan adalah harta yang engkau cintai, engkau akan cari Dia terus. Engkau akan kejar Dia terus. Saya masih ingat saudara, waktu saya, orang Manado bilang dusu, ibu gembala kejar ibu gembala. Beliau saudara ada di Bandung, saya di Jakarta. Ya, waktu itu saya masih kerja.
Bu Gembala sudah jadi hamba Tuhan, sudah sekolah Alkitab, prakteknya di Kopo Permai. Jadi setiap kali Sabtu, saudara, jam 12 udah gak makan siang, saya langsung ke terminal Pulau Gadung, naik bis Patriot ke Bandung, saudara. 8 jam itu sudah luar biasa. Yang paling menyakitkan sampai 12 jam. Kenapa, saudara? Dulu belum ada tol, ya, baru lewat Cikampek terus. Waduh, luar biasa, ngular, saudara, apa semuanya. Kalau ada yang tabrakan, ada yang longsor, habis, saudara. 12 jam itu sih. Jam 12 sampai di Bandung sudah malam. Ya. Cari-cari beca, cari nggak ada, saudara. Dari Lui Panjang jalan sampai ke lewat Cibaduyut, masuk terus, saudara. Tokonya pada belum dibuka nih, saya mau belanja nggak ada yang buka. Karena cinta, saudara. Orang bisa berbuat apa-apa. Banyak orang ketika ditangkap, kenapa mencuri? Saya mencuri karena buat beli susu anak saya. Saya mencuri karena kebutuhan. Bapak-bapak atau ibu-ibu pernah dapat video, ya, ada ibu-ibu yang pergi, ya, ke toko-toko gerai supermarket, ya, pakai baju besar, masukin ke dalam, terus ketahuan. Aduh, cuma ditanyain kenapa? Buat kebutuhan, buat keluarga yang saya cintai. Kalau kita membuat Allah kita, Tuhan kita, harta yang kita cintai, harta yang kita sayangi, saudara pasti akan cari, saudara akan kejar, saudara akan dapati, karena percaya bahwa Allah itu adalah benar-benar segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa tadi saya katakan Dia yang pegang hidup kita, Dia yang memberkati kita. Sia-sialah orang bangun pagi bekerja, berusaha. Tuhan sediakan pada berkatnya, segalanya kepada siapa? Kepada yang dicintai. Pada waktu apa, saudara? Lagi tidur, saudara. Saudara bisa bayangkan, engkau tidur saja, engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Kepada orang yang dicintai itu. Cari Tuhan, jadikan Dia sebagai hartamu yang pertama. Yang kedua, adakah kita memiliki kesadaran bahwa kita sangat membutuhkan lebih dari apapun, sehingga kita mencari Tuhan dengan kerendahan hati, rasa lapar dan dahaga. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat daya, berbuat banyak. Di luar aku, kamu gak bisa dapat apa-apa. Hati-hati dengan perkataan. Hari Kamis saya datang sengaja, saudara, ke GOR di Alam Jaya nonton orang main bulu tangkis. Ajak tetangga cari tempat buat lapangan, saya anterin ke GOR Alam Jaya di TKI 2. Baru kali ini saya ketemu, duduk, saudara, kenalan. Oh iya ya. Ada satu bapak karena ya itulah, ya. Saudara, identitas nggak bisa disembunyikan. Saya duduk, saudara, ada satu bapak, Pak, katanya pendeta ya. Tahu dari mana? Ini orang ini yang ngasih tahu. Duduk, saudara. Oh iya, kenalan. Ternyata seorang guru. Baru kali ini, saudara, saya diajar sama seorang guru. Dia duduk diam, dia ngomong sudah setengah jam saya dengerin dia. Oh, saya dengerin, ngeluh, saudara. Kasih tahu bahwa anak muridnya kadang-kala sudah dipesankan jangan kemana-mana, ya. Masa saya mau bisa bilang Pak Yosua 1, jangan ke kanan ke kiri, terus ikuti jalan Tuhan. Kalau engkau belok kiri belok kanan celaka. Benar, saudara. Ada anak muridnya yang positif. Akhirnya di rumah saja, belajar di rumah. Ini kan, aduh kasihan.
Gimana sekolah? Iya, sudah mau menerapkan kalau datang langsung di swab. Siapa yang bayar? Nah itu saya nggak tahu. Wah pasti murid nggak ada yang mau bayar. Orang tua murid nggak ada yang mau. Tapi dia kasih tahu, dia ceritakan. Hati-hati saya bilang mulut. Dia ceritakan, dia sampaikan kepada saya. Ada kakak saya, kakinya tadinya jalannya biasa saudara. Lama-lama kakinya udah begini saudara. Ngomong-ngomong diobatin, lama-lama sudah bentuk obat. Kasihan sekali. Kasih terus gimana? Gara-gara obat? Bukan Pak, gara-gara mulut istrinya. Dia doain istrinya, saya berdoa Tuhan supaya kaki suami saya pengkor. Benar pengkor. Kaget saya. Iya, didoain istrinya. Saya doain, minta ampun, bertobat sama Tuhan. Cari Tuhan, cari terus minta sama Tuhan, minta ampun supaya disembuhkan. Doa terus, berdoa terus, minta ampun sama Tuhan. Jangan minta apa-apa, suruh berdoa minta ampun. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ternyata butuh waktu sangat lama supaya kaki suaminya yang tadinya bentuk O jadi lurus lagi saudara. Butuh waktu yang sangat lama. Dimulai dari hati, kerendahan hati, datang kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Di dalam Tuhan kita boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada satu suami istri yang kami kenal sudah sangat lama, sudah sampai belasan tahun, puluhan tahun bahkan menikah. Puji Tuhan belum punya anak. Akhirnya dia dengar ada seorang yang bisa bikin dia punya anak. Datanglah suami ini pergi saudara. Kemana saudara? Malam. Datang ke situ saudara. Beli ayam hitam, ayam putih. Saya bilang, bukannya bawa ke saya bikin ayam kecap, makan sama-sama, selesai. Benar saudara, hamillah istrinya. Dan pada waktu dia mau melahirkan, yang keluar apa saudara? Daun-daun semua saudara, lendir, akar-akaran. Dokternya kaget. Bu, menikah sama suami atau sama pohon? Bertobatnya lama sekali. Datang cari Tuhan, minta ampun. Dengan kerendahan hati minta ampun, Tuhan ampuni, minta maaf saudara. Sampai suaminya dipanggil Tuhan. Cari Tuhan dengan kerendahan hati. Yang pertama, jadikan Tuhan itu sebagai harta kita, harta yang tersayang, harta yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, cari Tuhan dengan kerendahan hati. Karena kita sadar kita ini cuma debu, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini gak punya apa-apa. Kalau Tuhan izinkan kita punya sampai saat ini, motor, rumah, mobil, apa semua yang baik, itu cuma pemberian Tuhan. Kita pulang gak bawa apa-apa saudara. Betul? Kita gak bawa apa-apa saudara. Kita gak datang apa-apa saudara. Kemarin kan kita sudah nonton. Dari roh api tadi bentuk jadi manusia. Kembali lagi ketika kita sudah akhir hidup, kembali ke roh lagi saudara. Tubuhnya kemana? Mana-mana. Udah saudara gak diperhitungkan. Makanya saya bilang sama ibu gembala, kalau saya sudah waktunya dipanggil Tuhan, bakar aja nih badan, tubuh ini, bakar aja. Mau supaya apa? Ya mau terus abunya dibawa ke got juga gak ada masalah. Lo yang kembali kemana? Roh saudara. Betul gak? Saya mau biar ngomong ekstrim aja, betul. Ya, karena beli tanah mahal saudara.
Kalau beli baik, beli tanah kaping bisa bikin rumah. Ini tanah cuma berapa meter, setahunnya luar biasa. Terus mesti datang lagi nyekar, berdoain di situ. Buat apa? Saya udah nggak ada di situ. Betul? Cari Tuhan, jadikan Dia hartamu yang paling utama. Cari Tuhan dengan kerendahan hati, dan kau akan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Cari Tuhan, maka kau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Mazmur 105 ayat 4 katakan, carilah Tuhan dengan kekuatannya. Carilah Tuhan selalu, senantiasa, selalu sampai Tuhan panggil hidup kita. Maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita naikkan pujian sambil menunggu saudara. Kisah tentang Raja Daud. Ketika dia ngalami lagi enak, sudah senang, udah gak lagi berperang, udah lagi gak sibuk saudara, lagi santai. Ya, dia jalan-jalan di soto rumahnya, di atap rumahnya. Tanpa sadar dia lihat, ada perempuan. Oh, bukannya dia menyingkir, dia liatin terus, dia liatin. Seminggu, 2 minggu, akhirnya apa? Dia ambil. Kalau sudah biasa sibuk cari Tuhan terus melupakan, hati-hati. Di situ awal mulanya kejatuhan kita. Kalau kita sudah jatuh, kita harus cari Tuhan sangat lama. Tetap cari Tuhan, fokus cari Tuhan. Jadikan Dia yang utama dalam kehidupan. Jadikan Dia yang pertama dan yang terakhir. Karena Dia yang sanggup menguasai, memelihara kehidupan kita. Cari Tuhan dengan kerendahan hati kita. Karena kita sadar kita bukan siapa-siapa. Amin. Saya lihat anak sekolah minggu kemarin saudara. Dulu cuma masih begini, sekarang sudah tinggi, sudah cantik, sudah ganteng. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Saudara, saya mau ingatkan kembali, seperti lagu ini, kita sudah lewati ulang tahun kita yang belum. Tahun depan kita akan lewati lagi 1 tahun lagi. Apa yang kau cari di dunia ini? Apa yang kau cari selama ini? Apa yang engkau kejar
saat ini. Apa yang engkau inginkan saat ini dalam kehidupanmu? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Carilah Tuhan selalu. Karena hanya Tuhan yang bisa memuaskan kedahagaan dalam kehidupanmu. Karena hanya Tuhan yang bisa memberkati engkau. Karena hanya Tuhan yang bisa memperlengkapi dalam kehidupanmu. Percayalah, ketika engkau cari Tuhan sebagai harta yang engkau kejar, Dia akan menyediakan segala kebutuhanmu. Ketika engkau cari Tuhan dengan kerendahan hati, engkau akan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Carilah Tuhan. Engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Semusim berlalu. Dengan hormat Ibu Nurma yang akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Engkau Allah kami sungguh terlampau amat sangat baik ya Bapa. Kami masih ada hingga detik ini dengan seluruh keberadaan kami. Semuanya ini sungguh-sungguh semata-mata karena kemurahan dan kebaikan-Mu saja ya Allah di dalam kehidupan kami. Di dalam menjalani kehidupan ini sungguh Tuhan Engkau yang maha mengetahui karena seluruh keberadaan kami. Apapun yang ada di dalam hati, pikiran, rencana, angan-angan kami, perbuatan kami semua terbuka di hadapan Engkau. Tidak ada satupun yang tersembunyi ya Bapa. Tuhan, kami menyadari ya Bapa, sepanjang kehidupan yang kami jalani hingga detik ini, betapa banyaknya kami menyakiti Engkau, kami bahkan mempermalukan Engkau. Banyak sekali ya Tuhan kesalahan, dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan, baik itu yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Namun kasih setia-Mu yang tak pernah layu ini senantiasa menyertai kami, mengampuni dan terus mengampuni kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau, betapa lebar tinggi dalamnya kasih-Mu, kesabaran-Mu, pengampunan-Mu yang begitu melimpah atas hidup kami. Tuhan, tolong kami Bapa, tolong kami untuk menghargai semua kesabaran-Mu, kasih-Mu yang begitu melimpah itu untuk tidak kami sia-siakan dengan terus kembali kami melakukan hal-hal yang mungkin mengecewakan dan menyakiti Engkau. Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami, apalah yang kami cari, kami kejar sesungguhnya di muka bumi ini. Kami di muka bumi ini hanya sebagai perantau. Semuanya akan kami tinggalkan Tuhan. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Siapapun kami, sesehat apapun, sekuat apapun, suatu hari kami pasti akan meninggalkannya. Dan kami meninggalkan tanpa membawa apapun. Tuhan, tolong kami ya Bapa, melalui firman-Mu yang kami dengar dari hamba-Mu pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, sadarkan kami Tuhan, biarlah di dalam kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami mengejar harta surgawi ya Bapa. Mampukan kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, entah melalui cara berpikir kami, perbuatan kami,
Perlakuan kami apapun itu ada semata-mata sebagai tabungan kami di surga nanti ya Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, tolong kami ya Roh Kudus. Sebab tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu untuk hidup benar Bapa. Tuhan tolong kami Tuhan untuk selalu ingat bahwa kami di dunia ini hanya sementara. Tuhan mampukan kami untuk mengandalkan Engkau, menaruh harapan kami di atas segala-galanya hanya kepada Engkau saja, alasan pemilik hidup kami, Allah yang menggenggam hidup kami, Allah yang senantiasa mengatur dan memberikan kami jalan keluar di dalam segala permasalahan dan persoalan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi demi hikmat manfaat daripada Engkau. Engkau memberkati keluarganya, semuanya Tuhan, pelayanannya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dulu saudara, kita akan bawa korban persembahan yang kedua. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sudah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memudahkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kita akan dengarkan pengumuman dari semua bilang kepanitiaan Natal. Saudara, panitia Natal sampaikan, mari. Shalom. Saudara, Bapak, Ibu, hari ini diberkati? Amin. Puji Tuhan. Biar aku ngomongnya lancar. Saya singkat waktu aja. Kita akan ngadain perayaan Natal tanggal 12 Desember. Sebelum pandemi yang lalu kan kita pernah ngadain Natal di villa. Sekarang tahun ini kita ngerayain Natal di Villa TKI, ya, di Villa TKI, tapi namanya Resto. Dan puji Tuhan, itu nggak ada rencana sampai berbulan-bulan, itu hanya butuh waktu 1, 2, 3 hari, makanya langsung kami putusin untuk merayakan Natal tuh nggak jauh-jauh, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa hadir dan tanpa beban. Bebannya apa? Aku sekadung ngasih persembahan, aku rugi. Jangan berpikir seperti itu. Kita ibadah, bener ya Pak? Ada sepupu saya nggak tahu tuh Pak Utep tuh nyalain saya apa enggak? Ini Pak Yosi ngomong apa? Ya. Maaf ya Pak. Ini setelah habis kebaktian langsung nanti kami bagikan amplop persembahan. Sekarang aja. Bu, mau bantu? Kami bagikan amplop persembahan, nanti dikembalikan setelah minggu kedua bulan November. Maksimal minggu kedua bulan November. Jadi tolong ya Bapak Ibu, karena waktu dan tempatnya ini mendesak dan kita harus segera untuk merayakan Natal, walaupun serba seadanya. Tempatnya di Resto Mambiri TKI 3. Jamnya nanti kita lanjutkan apa tepatnya yang kemarin apa nanti seperti kemarin. Jamnya jam 5 sore ya. Saya mohon Bapak Ibu dengan sukarela isi amplop
persembahan itu Natal. Katanya kan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Betul Bapak Ibu? Betul? Betul Bapak Ibu? Nah, puji Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita nanti pulang bawa amplop kita, ya. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini saya mau kasih untuk persembahan Natal ini ulang tahun Tuhan. Saya mau kasih berapa? Paling Tuhan tanya, lah kamu mau kasih berapa? Kalau kasih sekian, nanti kamu rugi. Kalau kamu kasih 10.000, pantas enggak? Kembali ke hati nurani masing-masing. Kalau saudara-saudara Bapak Ibu merasa diberkati, apapun itu, kasih Tuhan yang terbaik. Shalom. Begitu aja Bapak Ibu. Kalau ada yang perlu ditanyain, Japriel. Ya. Kembali ke Pak Gembala. Terima kasih. Tuhan. Kita akan berdoa saudara buat anaknya Ibu Lili Marlina, saudari Esther yang berulang tahun hari ini. Ya. Kemudian Kenso anaknya keluarga Bapak Budi Bululu tanggal 27 Oktober. Ya. Saya belum tahu kue ulang tahunnya kapan datangnya. Perayaan Natal nanti bapak-bapak pakai jas, minimal jas waktu menikah saja. Kalau tidak punya, kalau nggak pas kasih minyak tanah atau apa itu lebih. Ya saudara pakai jas, ya. Karena bapak-bapak akan tampil memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Jadi saya harap bapak-bapak bisa hadir dengan memakai jas. Pak Rudi punya jas? Ada. Kalau nggak punya nanti minta sama bos suju, suruh naik ke atas pasti. Jadi saya harap bapak-bapak pakai jas ya, karena mau nyanyi ya. Lagunya nanti yang main kita nanti mungkin Pak Budi ya. Pak Budi mana? Ya. Yang kita nyanyi lagunya Karena Kita. Ya. Jadi lagunya itu judulnya Karena Kita. Ini nyanyi sudah pakai jas, lagunya Karena Kita. Kalau sudah pernah dengar nggak lagunya Karena Kita? Waktu kecil kita. Jadi bapak-bapak lagi mikirin waktu kecilnya gitu. Makanya pakai jas. Waktu kecil kita merindukan Natal, karena kita dia disalibkan. Jadi itu judulnya Karena Kita. Kalau saudara atau lihat di YouTube lah, yang nyanyi itu apa? Siapa sih itu? Itulah. Makanya saya bilang cari di YouTube ya. Judulnya Bruno mas saya harap bisa datang sama Pak Yusman ya. Itu saja. Percayalah bapak-bapak, ibu-ibu ya, semua kebagian tugas ya. Tugasnya ada masing-masing. Nanti tanya sama Ibu Gembala, nanti disampaikan pada waktunya ya. Saya harap saudara bisa hadir. Sekali lagi bapak-bapak pakai jas. Latihannya terserah. Mau nanti latihan di tempatnya bos suju nggak apa-apa ya. Pokoknya cari waktu kumpul buat latihan ya. Entah itu mau bagi suara, bagi kartu ATM, bagi apa sudah boleh ya. Jadi saya harap ada waktu buat latihan. Itu saja. Kemudian akan berdoa buat saudari Alicia yang akan mau dibaptis ya. Supaya tetap hal yang baik boleh alami sebagai anggota tubuh Kristus yang baru, untuk boleh lebih semangat, lebih lagi cari Tuhan secara luar biasa ya. Tetap berdoakan ya. Kemudian kita akan akan ada beberapa jiwa baru yang hadir, kakak sama adik ya. Bisa kenalan. Tadi begitu, tadi saya tanya kakaknya yang mana, adiknya yang mana. Ternyata adiknya yang sebelah kanannya saya.
sebelah kirinya adiknya. Boleh bisa bangkit berdiri memperkenalkan nama, ya. Depan sini nomor rekening, nomor apa, boleh. Saya berdua saja, kakak adiknya. Mari, ayo. Bukan maskernya. Ini keluarga kecil saya. Silakan. Maskernya boleh dibuka. Sebentar, buka kaca dulu biar kelihatan cantiknya. Halo, Halo. nama saya Ani Suryati. Alamat Kampung Sayuran. Ibu ini istrinya Pak Odet apa? Istrinya. Tatani. Satunya siapa? Nama saya Marcella, umur 21 tahun. Sudah punya Apa single? suami? Single. Ini adiknya kan? Oke, itu aja ya. Selamat datang pada Ibu Ai bersama anaknya. Sorry siapa? Sela. Ya. Kami senang kehadiran saudara saat di tempat ini. Doa dan kerinduan kami, ya, bisa senang dan bisa hadir lagi dalam ibadah kami selanjutnya di tempat ini. Itulah yang Ibu Maju Merah ini. Kenalkan lagi. Apa? Kalau saudara Pautek bisa sudah lama di Rahayu, pasti sudah kenal sama ini. Ya. Iya. Kalau butuh kue, datanglah. Nanti bisa pesan lewat sama Pak Rudi, nanti bisa antar. Pak Rudi kirim bunga buat saya. Aduh, saya tersentuh sekali. Bunganya besar, saya pikir enteng, beratnya minta ampun Pak Rudi. Angkat punya pusat berat banget. Senang saudara, ada hiasan yang bisa menghidupi ruangan ini. Kan semuanya mati-mati semua saudara. Ya, cabut-cabut, puji Tuhan. Saya ini bunga bagus saudara. Ya di depan saudara. Sila apa semua. Terima kasih ya Pak Rudi. Memberkati saudara, ada yang baik. Saya rindu saudara, saya diberkati, saudara juga diberkati Tuhan. Ya, mari, mana Kenso, kita mau berdoa, mari. Yuk, mari saudara kita bangkit berdiri, kita katakan kepada kita, ku tinggikan. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepada Tuhan berdoa buat Kenso yang tanggal 27 Oktober. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Semua karena anugerah kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersama jemaat mengangkat tangan memohon kepada Tuhan berkat yang dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat memberkati, memberikan segalanya bagi Kenso yang ada. Kami berdoa bertambahnya umur, bertambah lagi yang Tuhan Yesus tambahkan kepada Kenso yang ada. Kehidupan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, hal yang baik Tuhan adakan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan Kenso yang ada Tuhan. Bukan saja jasmani, tapi rohani dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lakukan Tuhan. Berkati papa mama, orang tua yang ada.
Cici Koko yang ada dengan hal yang luar biasa. Tuhan berkati, buka jalan dengan hal yang indah Tuhan. Kerinduan orang tua bagi Kenso, Tuhan dengar, Tuhan jawab dengan hal yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk saudari Esther, anak dari Ibu Lili Marina, tepat hari ini berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan tolong pekerjaan, kehidupan, masa depan, Tuhan jamin, Tuhan yang atur semuanya. Tuhan tolong juga kehidupan kami semua. Alicia yang ada, yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan mampukan dia untuk melangkah ke depan. Tidak sedikit hal yang akan dia hadapi, alami, tapi kami percaya Allah Roh Kudus menyertai, menolong, menjaga, melindunginya, mengalami hal yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Catherine, istri daripada David yang sakit saat ini, jantungnya. Tuhan tolong, hanya Engkau yang bisa sembuhkan. Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu, agar kesehatan Ibu Catherine baik kembali Tuhan, bisa beraktivitas, terlebih memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan tolong agar hal yang baik untuk kami boleh alami di perayaan Natal nanti Tuhan. Amplop persembahan kasih Natal 2021, Tuhan berkati jemaat, bisa memberkati perayaan Natal ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan segalanya Tuhan. Kami serahkan acara perayaan Natal, anak-anak, remaja sampai dewasa Tuhan. Berkati dengan hal yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyediakan, mengadakan segalanya. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan, usaha, kehidupan setiap kami, Tuhan yang atur segalanya. Siapalah kami Tuhan? Kami sudah berusaha, kami sudah bekerja. Kami memohon pintu berkat surga terbuka atas kehidupan kami, melimpah-limpah, bisa memenuhi segala kebutuhan, keperluan. Kami senang kehadiran Bu Ai bersama anak hadir tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran mereka bersama-sama kami di ibadah minggu ini. Tuhan tolong perjalanan kehidupan kami ke depan. Kami serahkan semua ke dalam Tuhan. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang menolong kami. Tuhan jaga sepanjang minggu ke depan kesehatan jemaat, kekuatan jemaat, aktivitas mereka, kemana mereka pergi, kemana mereka berada, lingkupi dengan kasih kuasa darah-Mu, agar mereka baik-baik saja, sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah alaskan doa kami ini hanya kepada Tuhan yang punya segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak-Nya Tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sekali lagi ya, siapa yang koordinator bapak-bapak untuk latihan ya, untuk latihan? Pak Yohanes, Pak Sulkono, Pak Budi, Pak Rudi ya.
waktunya Butet ya, kalau udah bisa waktu. Terima kasih.